Indonesia memiliki sejarah panjang di masa lalu. Sejarah inilah yang menyimpan puluhan harta karun di seluruh wilayah Indonesia. Mulai dari harta karun kerajaan hingga harta karun penjajah-penjajah dahulu. Semuanya masih terkubur di wilayah daratan dan lautan Indonesia. Apakah kamu siap untuk menemukan harta karun tersebut? Berikut ini 7 harta karun tersembunyi di Indonesia. Harta karun warisan Bung Karno. Harta karun paling fenomenal yang dipercaya hingga sekarang masih ada adalah harta karun peninggalan Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Konon harta ini terpendam di dalam tanah-tanah seantero Pulau Jawa. Harta ini dikumpulkan oleh Bung Karno seusai terjadi Perang Revolusi. Harta yang dimaksud berupa emas batangan yang memiliki cetak wajah Bung Karno di dalamnya. Sampai saat ini harta warisan ini belum ditemukan. Ada yang bilang harta ini justru disimpan di luar negeri, namun tak sedikit yang mempercayainya ada di Indonesia. Harta ini sulit sekali ditemukan karena dianggap dilindungi oleh kekuatan mistis agar harta ini tak jatuh ke tangan orang yang tak bertanggung jawab. Harta karun warisan Tomoyuki Yamashita. Tomoyuki Yamashita adalah seorang jenderal Jepang yang dieksekusi di Filipina. Ia telah melakukan banyak sekali kejahatan hingga layak dieksekusi. Sebelum dieksekusi, ia ditugaskan untuk membawa emas batangan hasil jarahan saat Perang Dunia Kedua. Sayangnya saat Jepang mulai kalah, ia mulai menyembunyikannya di gua-gua yang ada di Pulau Jawa. Harta karun ini belum ditemukan hingga sekarang. Perkiraan nilai dari harta karun ini sangat fantastis, jika dirupiahkan bisa mencapai triliunan rupiah. Harta karun Kerajaan Majapahit. Bisa dibilang Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan terbesar yang pernah ada di Indonesia. Kerajaan ini memiliki banyak sekali kekayaan hingga kerajaan itu runtuh, kekayaannya menjadi buruan banyak orang. Kekayaan Kerajaan Majapahit berupa koin emas serta perabotan yang juga semuanya terbuat dari emas. Kekayaan yang besar ini sayangnya terkubur di beberapa tempat di reruntuhan kerajaan. Harta karun terbesar Majapahit sampai saat ini masih menjadi misteri. Beberapa yang ditemukan kini disimpan di dalam museum. Harta karun reruntuhan kapal Flor do Mar. Kapal Flor do Mar adalah kapal milik Portugis yang berlayar di Selat Malaka dengan membawa banyak sekali barang jarahan. Diperkirakan ada sekitar 60 ton emas, berlian, dan juga permata. Sayangnya kapal itu justru karam di Selat Malaka dan sampai sekarang belum ditemukan lagi bangkai kapalnya. Harta yang ditemukan di kapal ini diperkirakan bernilai sekitar 60 miliar dolar. Sebuah angka yang fantastis sehingga membuat para pemburu harta karun terobsesi untuk mencarinya. Sayangnya pencarian yang dilakukan selalu berakhir dengan kekecewaan. Seperti yang terjadi pada Robert Mark, pria ini telah menghabiskan total 200 miliar rupiah untuk melakukan misi pencarian yang gagal ini. Harta karun Kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 2009 lalu, sebongkah patung emas dengan nilai 4 miliar rupiah ditemukan di Sungai Musi. Akibatnya banyak warga yang mulai ikut-ikutan mencari harta yang konon berasal dari Kerajaan Sriwijaya yang sangat masyhur di masa lalu. Konon sungai ini banyak sekali menyimpan harta-harta yang dibuang di masa lalu. Bahkan pemerintah kota Palembang melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk melakukan eksplorasi. Sayangnya, selama eksplorasi belum ada harta karun yang ditemukan. Harta karun VOC di Pulau Ondras. Saat kalian sedang liburan ke Kepulauan Seribu, sempatkan untuk mampir ke Pulau Ondras.
Inilah pulau yang digunakan Belanda sebagai benteng pertahanan dan juga sebagai tempat untuk menyimpan harta jarahan VOC berupa emas dan perhiasan selama 3,5 abad menjajah Indonesia. Banyak rumor beredar bahwa adanya terowongan bawah laut dan ruang bawah tanah di pulau ini yang diduga sebagai tempat penyimpanan harta karun. Harta karun Belanda di Gunung Salak. Selain cerita mistisnya, Gunung Salak juga dikabarkan menyimpan harta karun Belanda. Dulu, saudagar dan pasukan Belanda ketakutan kalau harta mereka dirampas tentara Jepang yang baru masuk ke Indonesia pada tahun 1942. Agar hartanya tidak diambil, mereka menguburkan harta tersebut di Gunung Salak lalu membuat peta petunjuk arah untuk menemukan harta itu kembali saat mereka kembali ke Indonesia. Namun ketika Jepang sudah menyerah, Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaan yang membuat serdadu Belanda tidak bisa masuk lagi ke Indonesia. Sampai saat ini harta tersebut tertimbun dan belum ditemukan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe serta hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.